Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadir rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah satu pekan kita berpuasa, alhamdulillah kita masih istiqomah hadir di masjid ini bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tentang warisan. Kajian tentang warisan yang pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang definisi warisan, perbedaan antara harta waris, wasiat, dan hibah. Harta waris, wasiat, dan hibah itu telah kita jelaskan. Kemudian sebab-sebab adanya hak waris, rukun waris, itu adalah orang yang meninggal, kemudian ada harta waris, kemudian ada orang yang warisi. Syarat waris itu adalah syaratnya, rukunnya itu, kemudian syaratnya harus ada yang meninggal dunia, hidupnya orang yang mewarisi, dan adanya harta. Penggugur hak waris itu adalah orang yang membunuh ahli waris, itu dia akan gugur hak warisnya, dan juga beda agama. Kemudian kita telah membahas tentang ahli waris dari golongan laki-laki. Kemarin ada 16. Untuk laki-laki adalah yang terakhir itu adalah 15 yang mempunyai waris, ahli waris dari laki-laki. Itu ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini kalau anak laki-lakinya meninggal dunia, maka cucunya itu mendapatkan, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, kalau anaknya perempuan maka cucunya nggak dapat. Kalau anaknya perempuan, ketiga bapak, keempat kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak, dan anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak. Mudah-mudahan itu tidak bingung ya. Itu kita lihat di situ sudah ada skemanya. Ini 15 orang ini adalah yang mayit, itu yang M ini mayit. Yang M ini adalah yang mayit. Kemudian ini yang nomor pertama ini anak, jelas anaknya. Terus cucu ini akan tertutup jika ada anak. Kemudian bapak dan kakek. Saya kira tidak susah itu, tinggal jalur ke bawah dan jalur ke atas. Itu pasti dapat itu. Nanti kita lihat. Tapi kalau yang ke atas ini, yang paling atas jelas nggak dapat kalau ada yang 3, yang 2 tidak dapat kalau ada yang pertama. Kemudian ini masih nasab ya, karena penyebab waris itu karena nasab dan karena pernikahan serta karena perwalian, karena budak kemarin kita bahas. Karena nasab itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini saudara.
Nomor 5 itu saudara. 5 ini saudara, jelas saudara sekandung. Kemudian 6 juga saudara sebapak. 7 saudara seibu. Ya. 7 saudara seibu. Kemudian ini punya anak dari saudara sekandung, anak dari saudara sebapak. Saudara seibu kalau punya anak nggak dianggap, karena dia saudara seibu. Kemudian kita naik ke atas, ini kan bapak. Jadi saudaranya bapak itu namanya paman, Pak D dan Pak Le, sama ya. Itu kalau sekandung dengan bapak. Kalau punya anak, maka anaknya dapat. Kemudian yang nomor 11 ini saudara bapak sebapak. Saudara bapak sebapak. Kemudian kalau punya anak, maka dia dapat. Artinya kalau bapaknya nggak ada, anaknya dapat. Ini secara nasab. Adapun secara pernikahan, berarti ini 14 ini suaminya. Nah, ini suaminya. Yang ke-15 ini laki-laki yang memerdekakan si mayit, sehingga si mayit adalah budak. Saya kira bisa dipahami Pak. Dan ini dihafal mudah, kan tinggal menghafal ke atas 2, ke bawah 2, ke samping 3, ke samping saudaranya, ke samping bapaknya 2, masing-masing punya anak. Kemudian suami dan orang yang memerdekakan budak. 15, mudah-mudahan tidak lupa. Ini semuanya itu kalau hidup semuanya nggak dapat. Kalau hidup semuanya pasti ada yang nggak dapat. Yang dapat hanya 3 anak laki-laki. Nah itu nomor 1. Kemudian yang biru itu tidak dapat. Yang dapat itu yang berwarna yang digaris bawahi. Bapak dapat, kakek nggak dapat, saudara sekandung nggak dapat, saudara sebapak nggak dapat, saudara seibu nggak dapat, anaknya apalagi, anak saudara sebapak juga nggak dapat, paman juga nggak dapat, paman sekandung juga nggak dapat, paman sebapak juga nggak dapat, apalagi anaknya. Nomor 12 itu anaknya nggak dapat. Kemudian anaknya juga nggak dapat, suami dapat. Kemudian laki-laki yang mendekatkan budak itu tidak dapat. Itu kalau semuanya ada ya, yang berarti yang dapat cuma 3 itu anak laki-laki, kemudian bapak dan suami. Itu aja. Jadi kalau ada keluarga punya anak, punya bapak, punya suami, sudah itu saja. Yang lain nggak dapat, nggak boleh merebut. Saya bisa dipahami Pak ya. Jadi ini lebih jelasnya ini. Nah, ini kalau semuanya dapat berarti semuanya hidup, berarti yang dapat cuma 3, bapak, suami dan anak. Ya, ini kalau yang laki-laki. Ada pun yang perempuan. Ini kita belum bicara masalah perempuan. Kalau yang perempuan berarti tinggal kita lihat di sini skema perempuan yang dapat waris perempuan cuma ada 10. Pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika anaknya meninggal dunia maka cucu perempuannya dapat. Dan ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Jadi sudah itu ada 3. Istri, kemudian wanita yang membedakan budak. Yang membedakan dengan laki-laki apa? Kalau laki-laki 15, kalau perempuan 10, mana yang dihapus kira-kira? Yang 5 kok hilang? Itu di situ. Jadi yang nggak ada itu adalah ini yang garis hitam yang berwarna putih itu adalah perempuan. Jika
laki-laki, maaf, yang putih berwarna putih ini adalah laki-laki. Jadi maksudnya ini punya anak laki-laki. Ya, ini punya anak laki-laki, ya, tapi meninggal dunia, maka cucunya dapat. Jadi yang nomor 5 itu nenek dari bapak, bapaknya nggak ada, maka neneknya dapat. Berarti yang nggak ada yang mana Pak? Yang 5 itu? Nah, paman perempuan, bule itu nggak dapat. Bule, bude, ya, dan anaknya. Ini udah 3, bude, bule, ya bule dan bude sama. Bule dan bude itu satu dihitung. Ya. Bule sekandung, bude dan bule sekandung, atau bibi sekandung, dan si bibi sebapak itu nggak dapat, udah 2. Ya. Kemudian dua anaknya nggak dapat. Nah, kemudian juga anak daripada saudara perempuan. Jadi kalau kita punya saudara perempuan, punya anak nggak dapat, anak saudara perempuan itu dua-duanya nggak dapat. Jadi pas 5 tadi 3, ini tambah 2, anaknya nggak dapat. Anak saudara perempuan nggak dapat. Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak itu juga nggak dapat. Jadi praktis 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Yang nggak ada tadi adalah bibi 2, anak bibi 3, ya, anak bibi 3 itu nggak dapat. Insya Allah ini bisa dicerna dan dipahami. Kemudian kalau semuanya dapat, semuanya hidup, maka yang dapat warisan hanya 5. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung, ini kita lihat di sini. Yang dapat cuma anak perempuan, itu pasti dapat anak perempuan itu, anak-anaknya. Kemudian cucu dari anak, jika anak laki-lakinya sudah meninggal dunia, maka dia mengalir kepada anak perempuannya, cucu perempuannya. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan anak perempuan, ya. Kemudian ibu itu jelas dapat, tapi nenek perempuan, nenek dari ibu nggak dapat. Kemudian nenek dari bapak itu nggak dapat kalau bapaknya nggak ada, ya. Kemudian saudara perempuan, kemudian istri 9 itu apa? Istri, ya. Istri, nah, itu dapat. Jadi istri pasti dapat, anak perempuan pasti dapat, ibu pasti dapat, saudara perempuan pasti dapat. Apa ini? Saudara perempuan pasti dapat. Jadi yang dapat 5 kalau semuanya hidup. Kalau ada laki-laki, maka nanti yang lain-lain juga akan tertutup dengan laki-laki, ya. Nanti kan kita lihat. Maka sekarang kita akan membahas jatah dari masing-masing. Oh begitu. Ya, sekarang kita akan lihat jatah masing-masing daripada ahli waris yang jumlahnya 15 dan 10, jadi 25. Ya, kita lihat orang yang jadi dalam Al-Quran itu jumlah bagian kita sebut ashabul furud, itu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Jatahnya itu cuma ada setengah, ya, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Jadi saya kira jelas itu nggak perlu diberikan. Setengah, gimana berinya itu? Nggak pas ya. 1/4,
1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini, Pak ya. Yang dapat setengah siapa saja? Ada 5. Pertama, suami. Suami berhak untuk mendapatkan setengah harta warisan dengan syarat suaminya tidak punya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, itu dapat setengah ya. Baik anak keturunan itu dari suami tersebut atau bukan. Maksudnya anak itu dari suami tersebut atau bukan, maka dia dapat setengah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kalian para suami mendapat setengah dari harta istri bila istri itu tidak mempunyai anak. Jadi istri perempuan itu tidak punya anak, maka dapat suami. Kalau dia punya anak dari suami lain, maka anak-anak daripada perempuan itu dapat, berarti suaminya nanti mendapatnya 1/8 ya. Kedua, anak perempuan. Kalau tadi itu yang dapat warisan dibagi menurut jenis kelamin, yang laki-laki 15, yang perempuan 10. Sekarang menurut hitungan yang dapat setengah itu siapa saja? Pertama, suami yang istrinya tidak punya anak. Yang kedua, anak perempuan kandung ya. Maka di sini kan saya sebutkan anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan sama sekali. Ini banyak di kota-kota besar, itu banyak orang-orang yang berada itu tidak punya anak sehingga mengangkat anak, tapi anaknya dapat warisan. Ini kesalahan besar ya. Anak angkat itu tidak berhak dapat warisan, tapi boleh dapat wasiat 1/3 maksimal, dan dapat hibah ya, dapat hibah dikala dia masih hidup. Jadi anak perempuan itu dapat setengah harta dengan 2 syarat. Kalau tadi laki-laki suami dapat setengah harta dengan 1 syarat aja, istrinya tidak punya anak. Kalau perempuan dapat setengah dengan syarat pertama, pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Maksudnya pewaris itu yang meninggal itu tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, istri perempuannya berarti anak perempuan berarti dapat setengah daripada laki-laki. Berarti anak perempuan tersebut tidak punya saudara laki-laki. Ya. Kedua, apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal, anak tunggal boleh dapat setengah. Kalau anaknya 2 dapat 2/3 dibagi 2. Kalau punya saudara laki-laki, berarti dia dapat setengah daripada jatah saudara laki-lakinya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila anak perempuan hanya seorang, maka dia dapat setengah ya, setengah harta warisan. Bila kedua syarat itu tidak ada, maka anak perempuan tidak mendapat bagian setengah. Yang ketiga, cucu perempuan itu mendapatkan setengah dari warisan dengan 3 syarat. Pertama, tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi tadi mayit punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya anak laki-lakinya punya anak. Berarti kan cucunya ada 1 saja, perempuan. Ini dapat setengah. Tapi kalau cucunya ada laki-lakinya, maka berlaku seperti anak. Jadi perempuannya tadi dapat setengah daripada cucu laki-laki ya. Yang kedua, apabila hanya seorang, dia tidak punya saudara perempuan. Jadi hukumnya Pak, cucu perempuan ini hukumnya sama dengan anak perempuan. Anak perempuan. Kemudian yang ketiga, apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
Apabila tidak mempunyai, maksudnya tidak mempunyai di sini meninggal dunia. Kan nggak mungkin cucu kok tidak ada anak laki-lakinya. Maksudnya anak laki-lakinya meninggal. Ya. Anak perempuan juga meninggal. Sehingga yang ada cuma cucu. Kalau ada anak perempuan, maka cucunya tadi ya itu tidak dapat karena sudah diambil oleh anak perempuan. Ya, ada anak perempuan. Maka di sini tidak mempunyai anak perempuan. Dalilnya sama dengan dalil kedua tadi. Sebab cucu perempuan dari keturunan laki-laki sama kedudukannya dengan anak kandung perempuan. Bila anak kandung perempuan tidak ada, sudah saya sebutkan tadi, cucu perempuan dari anak laki-laki sama dengan anak kandung perempuan. Ya. Yang keempat, saudara kandung perempuan, sudah sebutkan. Jadi yang dapat setengah itu suami. Ya. Kemudian tadi kita bayangkan skemanya tadi Pak. Berarti suami jika tidak punya anak, istrinya. Kemudian ke bawah tadi apa Pak? Anak perempuan. Terus cucu perempuan jika tidak punya anak perempuan, berarti cucu perempuan. Yang ketiga, yang keempat, saudara perempuan. Saudara perempuan ya. Akan mendapatkan setengah dengan 3 syarat. Dia tidak punya saudara laki-laki, jadi tidak punya saudara kandung laki-laki. Yang kedua, dia hanya seorang diri, hampir sama dengan anak perempuan dan cucu. Maksudnya warisan istrinya hampir sama. Jadi hukum anak perempuan dengan cucu perempuan dengan saudara perempuan hampir sama. Dia kalau dapat setengah itu kalau sendiri. Kalau punya saudara dia dapat 2/3. Dan dia juga kalau tidak ada yang laki-laki. Yang ketiga, pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek. Nah, jadi saudara itu akan tertutup jika ada ayah. Dan yang atasnya itu ada. Kalau kakek ada, maka saudara perempuan juga tidak dapat. Jadi saudara itu terakhir karena dia ke samping gitu. Ke samping itu disampingkan. Samping itu maksudnya disampingkan. Yang kuat itu atasnya atau bawahnya. Seperti menikah. Menikah itu yang paling berat adalah yang menikahkan adalah bapak. Atas bapak atau kakek atau anak. Kalau ini nggak ada, baru ke paman. Ini samping itu nomor 2 setelah atas atau setelah bawah. Jadi dalam warisan itu atas dan bawah, baru samping ya. Dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Dalilnya adalah ini di dalam surat An-Nisa terakhir ini Pak. Mereka meminta fatwa padamu tentang kalalah. Kalalah itu apa di sini? Katakanlah kalalah itu Allah memberi fatwa padamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia, seorang sebatang kara meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya anak, tapi punya saudara perempuan. Maka bagi saudaranya perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Akhir surat An-Nisa ya, 176. Jadi seorang meninggal dunia, tidak punya bapak, tidak punya anak, kan gitu. Maka saudara perempuan yang dapat setengah. Ya, selesai. Kemudian yang kelima, terakhir, saudara perempuan seayah. Jadi seayah ini kekuatannya sama dengan sekandung. Kalau seibu itu agak lemah karena dia lain bapak. Ya. Saudara seayah akan mendapat separuh dari harta warisan peninggalan dengan 4 syarat. Pertama, apabila tidak punya saudara laki-laki sama syaratnya. Apabila ia seorang diri sama dengan saudara perempuan tadi ya.
Kemudian pewaris tidak punya saudara kandung perempuan, tidak punya saudara kandung. Kalau ada saudara kandung dia tertutup. Kemudian pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak dan tidak pula anak. Jadi tidak punya ayah, tidak punya kakak, tidak punya saudara dan tidak punya anak. Maka saudara perempuan sebapak itu akan mendapatkan setengah. Ya, ini lima orang yang mendapatkan warisan setengah. Kemudian pertanyaan, loh kok nggak ada yang laki-laki, semuanya kok perempuan? Iya. Jadi begini, laki-laki itu seperti anak, ya, sering tidak disebutkan karena anak ini tidak punya jatah tertentu. Jatahnya anak laki-laki berapa? Enggak disebutkan. Karena laki-laki namanya asoba. Kita bahas masalah asoba. Asoba itu dia akan dapat sisa harta. Sisa harta. Bisa banyak, bisa dikit. Tapi biasanya paling banyak. Semuanya sudah dibagi, udah sisanya mana? Nah, itu diambil oleh saudara laki-laki. Makanya kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuannya ikut ke laki-laki. Ya, ikut laki-laki dia namanya asoba bil ghaib. Akan dapat laki-laki dan dia setengah daripada jatah laki-laki itu. Jadi perempuan itu ngikut anak laki-laki. Tapi kalau suami karena dia tidak dari nasab, maka dia dapat setengah atau seperempat. Jadi sebenarnya yang dapat jatah tertentu itu dikit sebenarnya. Yang paling banyak ada yang namanya asobah. Ya. Baik, selesai. Kita masuk ke yang sepertiga. Yang dapat sepertiga, tadi yang dapat setengah ada 4, ada 5 Pak. 5 itu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Soalnya sudah bisa dihafal. Ya. Kita lihat di sini yang mendapatkan sepertiga siapa saja? Hanya 2, ibu dan 2 saudara, baik laki-laki atau perempuan yang seibu. Jadi yang dapat sepertiga cuma ibu dan saudara seibu. Jadi masalah ibu-ibu itu sepertiga. Ini ibu dan saudara seibu. Ini perempuan semua, ya. Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari keturunan anak laki-laki. Cucu laki-laki dari keturunan. Jadi kalau anak meninggal dunia, tidak punya, seorang meninggal dunia tidak punya anak, maka ibunya dapat sepertiga. Ibunya sepertiga. Kalau tidak punya anak, jadi saya punya anak saya tidak punya anak, maka ibunya di istri saya dapat sepertiga dari harta anaknya, karena anaknya tidak punya anak. Yang kedua, pewaris tidak mempunyai 2 orang saudara. Pewaris, jadi yang meninggal dunia tadi tidak punya saudara laki-laki maupun perempuan, ya. Baik saudara itu sekandung maupun seibu. Di sini di dalam surat An-Nisa disebutkan, dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya dapat sepertiga. Juga firman-Nya, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Ya, 1/6. Jadi kalau punya saudara 1/6, tapi kalau yang meninggal itu tidak punya saudara, maka ibu 1/3. Makanya di situ nanti ada namanya jatah itu pindah dari satu jatah ke jatah yang lain. Tadi jadi setengah, jadi 1/4. Jadi namanya mahjub, atau harta itu bisa banyak, bisa dikit, tergantung kepada keadaan lingkungan. Ya, catatan. Ya. Di sini
apa namanya ikhwah. Saya baca di sini catatan, lafaz ikhwatun bila digunakan dalam faraid, namanya ikhwah itu ikhwah. Itu artinya saudara, tidak berarti bermakna 3 atau lebih. Sebagaimana makna yang dimaksud dalam bahasa Arab sebagai bentuk jamak. Namun lafaz ini bermakna 2 atau lebih. Makanya jamak. Para ulama berbeda pendapat soal jamak itu kapan. Dikatakan saya jamaah kalau 2 dan lebih. Jadi yang paling benar itu jamak itu 2 ke atas. Sebetulnya dalam faraid kalau ada ikhwah saudara-saudara, maksudnya 2 saudara dan lebih. Ya. Sebab dalam bentuk jamak terkadang bukan makna 2 orang. Nah itu sudah disebutkan dalam surat jamaah tadi. Allah SWT berfirman, ini cuma tambahan saja. Ya. Kemudian saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu 2 orang atau lebih akan mendapatkan sepertiga dengan syarat sebagai berikut. Bila pewaris tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah atau mempunyai kakak, maka saudara seayah, saudara seibu itu dapat sepertiga. Jumlah saudara yang seibu itu 2 orang atau lebih, maka dia dapat sepertiga. Jadi kita ulangi bahwa yang dapat sepertiga cuma 2, ibu dan saudara seibu, ibu dan saudara seibu. Kalau yang dapat setengah berapa tadi? Siapa? 5 bapak, suami, anak perempuan, nggak ada laki-laki pak, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Dan sudah seperempat seibu di mana? Di sini. Dia dapat sepertiga, lebih dikit ya, cuma di sini kan. Kalau saudara perempuan sebapak dapat setengah, saudara perempuan seibu dapat sepertiga, lebih dikit. Di sini memang ibu-ibu nggak boleh iri, ya. Karena memang dari sononya bu. Ya. Jadi di sini memang kelihatannya dalam warisan ini perempuan lebih dikit, iya. Ya. Tapi tidak semuanya, nanti dalam suatu saat itu perempuan bisa lebih banyak daripada laki-laki. Tapi secara umum memang perempuan lebih dikit. Kenapa? Karena kalau dia menikah dia dapat mahar lagi. Laki-laki ketika menikah dia harus bayar. Nah, jadi maharnya kadang-kadang jauh-jauh lebih besar daripada harta warisan. Dan keadilan Islam itu seperti itu. Maka ketika ada undang-undang kesetaraan gender yang digodok di DPR itu Islam menolak. Majelis Ulama juga menolak karena apa? Karena akan menghancurkan aturan Islam. Islam itu sudah adil. Karena laki-laki bekerja, ya, dan dia juga memberikan mahar dan harus memberikan nafkah. Maka sangat adil kalau jatahnya banyak. Sedang perempuan ini enak ya, sejak lahir sampai mati itu tidak perlu bekerja. Tidak perlu bekerja. Bekerja itu karena keinginan sendiri. Salahnya kerja. Jadi artinya kalau dia mau capek, nggak mau kerja, nggak apa-apa, nggak ada kewajiban. Dia sejak lahir itu ditanggung oleh orang tuanya sampai dia dewasa. Kalau belum menikah tetap tanggungan orang tua. Setelah dia dewasa dan dilamar oleh laki-laki, maka orang tuanya menyerahkan, dipasrahkan kepada suaminya itu. Udah, ini saya pasrahkan. Ya, pasrah apa itu? Pasrah bongkok. Ya, itu pasrahkan semuanya. Oh, dia apa kan sudah terserah. Maka nanti berat bu, Pak. Ya, kita sudah merawat anak jatuh dia besar sudah diambil orang. Dan capek-capek merawat ini udah nyemprahkan, habis jadi diambil orang. Sedihnya gitu. Dan ketaatan kepada suami bukan kepada orang tua lagi. Udah dilepas. Makanya bagi yang punya anak perempuan dan sudah dewasa, soleh dan solehah, sudah dilepas, maka insya Allah dia akan
mereka anak-anak perempuan itu akan menjadikan tameng pada hari kiamat dari api neraka. Karena dia sudah merawat capek-capek diambil orang lain. Nah, orang lain ini laki-laki bertanggung jawab seperti orang tuanya, dia wajib memberikan nafkah. Jadi kapan ini ibu-ibu atau anak perempuan ini mengeluarkan uang? Gak pernah dia mengeluarkan uang. Jadi pada dasarnya itu enak, nggak pernah mengeluarkan uang tapi dapat setengah daripada laki-laki. Ya itu. Nah, kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu kewajiban suami. Kemarin saya ceritakan, kalau masih ingat Pak, ya, seorang suami yang menikahi perempuan, kemudian karena selama ini yang suaminya itu kurang dana, ekonominya pas-pasan, maka nafkahnya dibantu oleh istrinya. Ketika anaknya sudah agak besar, suaminya menikah lagi, istrinya tidak terima. Karena istri tidak terima, dituntutlah harta yang selama ini diberikan sama anaknya. Nah, ini bukan kewajiban kamu, bukan kewajiban saya. Mana balikkan lagi. Padahal kalau dia tidak menikah lagi, dia nggak tuntut. Jadi itu karena tidak sukanya dia menikah lagi, itulah ini juga bermasalah. Itu tidak rela. Ya. Kalau sekarang nggak tahu sudah selesai atau belum, yang jelas itu masalah. Ya. Karena memang dan seorang suami memang harus mengakui bahwa itu memang kewajiban dia. Makanya bapak-bapak, kalau ibu-ibu memberikan uang samu atau uang saku kepada anaknya, tanya dulu, ini pinjaman atau ya pemberian pesanannya. Jangan-jangan nanti terjadi juga bapak-bapak menikah lagi, istri-istrinya nuntut. Ditanya dulu, ini apa? Harus ada akad MOU. Jadi MOU itu kesepakatan itu. MOU ya. Ada hitam di atas putih. Ya. Nah itu harus jelas, kalau enggak nanti dituntut Pak. Jadi sekali lagi, jatah warisnya sudah adil, seadil-adilnya, dan perempuan sebenarnya pihak yang diuntungkan. Pada masa jahiliyah ibu-ibu, perempuan itu tidak dapat jatah, ya nggak dapat jatah sama sekali. Tapi ketika datang Islam, ya kasihanlah diberi setengah. Subhanallah, ya. Islam itu sangat memperhatikan perempuan. Ya. Berikutnya, ya, setelah setengah masuk yang mendapatkan seperempat. Ya. Yang mendapat seperempat hanya ada dua, suami dan istri. Insya Allah tidak lupa ibu, hanya dua, suami dan istri. Jadi anak nggak dapat. Maksudnya anak tidak ada yang dapat seperempat, orang tua juga nggak ada yang dapat seperempat, ibu juga nggak ada yang dapat seperempat. Jadi cuma dua, suami dan istri. Dan pertama, suami berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istri dengan satu syarat: bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, ya. Baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari darah suami lainnya. Jadi suami dapat seperempat jika istrinya yang meninggal dunia tadi itu mempunyai anak, baik anak dari dirinya maupun anak dari suami yang lama. Namanya menikah dengan janda, janda ini sudah punya anak, dan dia dapatnya seperempat dari harta suami, karena itu jatah anaknya, walaupun anak itu dari suami orang lain. Ini kemudian ini dalilnya dari surat Nisa, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu wahai laki-laki mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan. Kedua, istri akan mendapat seperempat dari harta peninggalan suami dengan satu syarat, yaitu suami tidak mempunyai anak. Terbalik, kalau suami dapat seperempat itu jika istri punya anak, istri dapat seperempat jika suami tidak punya anak.
Jadi jatahnya istri itu setengah daripada suami. Jadi kan suami dapat setengah jika tidak punya. Jadi kalau tidak sama-sama tidak punya anak, suami dapat setengah, istri dapat seperempat. Ini jika suaminya meninggal maksudnya, atau jika istrinya meninggal. Jadi memang hampir sama. Kalau saudara laki-laki dan saudara perempuan, ini saudara perempuan dapat setengahnya saudara laki-laki. Suami istri, kalau satu suami meninggal dunia, suami dapat setengah, istrinya dapat seperempat. Itu kalau nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, berapa? Suami dapat seperempat, istri dapat seperempat, setengahnya. Teorinya seperti itu. Jadi seorang istri akan mendapat seperempat dari harta peninggalan suami dengan satu syarat, yaitu suami tidak mempunyai cucu, anak atau cucu. Dalilnya adalah para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai. Jika seorang suami menikah lebih daripada satu, istrinya 4, tapi semuanya tidak punya anak. Seperti Rasulullah SAW, istrinya 9, tapi nggak ada yang punya anak. Maka dapat seperempat dibagi 9. Kalau istri kita 4, berarti masing-masing, bukan masing-masing, 4 itu, seperempat itu dibagi 4. Udah seperempat bagi 4. Inilah yang kadang-kadang seorang istri pertama itu tidak mau dibantu. Kenapa? Paling tidak jatah warisannya berkurang, dibagi 2. Jatah malamnya juga dibagi 2. Semua dibagi 2, waktunya dibagi 2. Ini yang berat kadang-kadang. Berat memang. Tapi ini dibolehkan di dalam Islam ya. Nah, di sini ada satu hal yang patut diketahui oleh kita tentang bagian istri. Yang dimaksud dengan istri yang dapat seperempat adalah bagi seluruh istri. Sudah saya terangkan tadi, bagi seluruh istri. Kalau istrinya 4 juga seperempat ya. Selesai. Kita ulangi dari awal, Pak. Yang dapat setengah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu yang cepat hafal. Karena memang menurut penelitian internasional nih Pak, ya, bahwa dalam hal matematika perempuan lebih unggul. Nah, kalau matematika biasanya perempuan tuh nilainya 9-10, laki-laki nilainya 7-6. Makanya yang sering menjadi kasir itu adalah perempuan. Ya, yang jadi akuntansi, bendahara dan sebagainya itu perempuan, karena perempuan itu teliti, ya, teliti, telaten. Laki-laki paling malas ngitung uang itu. Ya, ya malas jadi gitu. Yang kecil-kecil itu nggak mau. Kalau perempuan telaten, ini kelebihan perempuan. Makanya kalau matematika cepat. Namanya warisan juga ibu-ibu yang cepat. Saya ulangi lagi. Yang dapat setengah itu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal. Jadi kalau anak lakinya yang meninggal baru dapat, kalau anak lakinya nggak ada, perempuan ini nggak dapat. Kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan saudara yang setengah. Jadi dapat yang dapat sepertiga. Itu cuma ibu dan saudara perempuan seibu. Jika ibu tidak punya anak dan mayitnya itu tidak punya saudara. Ya. Yang ketiga yang dapat seperempat cuma 2, yaitu suami dan istri. Suami dapat seperempat jika istri punya anak. Ya. Istri dapat seperempat jika suami tidak punya anak. Jadi balik-balik ya. Ya selesai. Oh, kita sudah hafal sekali ya. Ya, kita
Ini terus dilatih, kalau dilatih lupa lagi. Menghitung itu menyehatkan otak. Ya, yang dapat 1/6. Ya. Ini ada 7, ini udah mulai susah. 5, 2, 2, berarti sudah 9. Tambah 7, 16. Yang gak susah ini. Mereka adalah satu ayah, kakek asli. Ada kakek palsu. Kakek asli dari bapak. Ya. Ibu, oh ibu ini sama lagi nih. Jadi ayah, kakek atau ayah ibu kakek. Cucu perempuan dari laki-laki dapat lagi di sini. Cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal. 5 saudara perempuan seayah dapat lagi. Nenek asli, ya. Bukan nenek palsu. 7 saudara laki-laki dan perempuan seibu. Lah ini sudah campur aduk di sini, gak karu-karuan ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakek asli, ada nenek asli, ya. Cucu perempuan, ayah, ibu, kakek dan nenek asli. Terus apa ini? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Wah, ini memang agak rumit nih, yang 1/6. Kita lihat, seorang ayah akan mendapatkan bagian 1/6 bila pewaris mempunyai anak. Seorang ayah mendapat 1/6 jika pewaris mempunyai anak. Maksudnya apa pewaris itu? Pewaris itu siapa? Yang meninggal. Bapak akan dapat 1/6 jika bapak punya anak. Anaknya ini meninggal, Pak. Anak bapak meninggal, tapi anak bapak ini ada anaknya. Jadi bapak ini punya cucu. Bapak ini punya cucu, maka bapak dapat 1/6. Kita anggap kakek namanya. Ayah akan dapat bagian 1/6 bila anaknya punya anak, atau dengan kata lain bila dia punya cucu. Nih. Dan untuk seorang ibu dan bapak, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika tidak punya anak, maka ibu dapat 1/3. Ya. Kakek, bapak dari ayah, makanya kakek asli akan mendapatkan 1/6 bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Ini maksudnya mengganti ayah. Nah, gitu ada. Jadi ya hukumnya sama dengan ayah. Jadi kalau ayahnya nggak ada, kakeknya dapat. Anak kita meninggal, kita juga ikut meninggal, maka kakeknya dapat 1/6. Ya. Maka di sini kakek menduduki kedudukan ayah. Teori warisnya begitu. Kalau tadi anaknya meninggal laki-laki, cucunya menggantikan ayahnya. Ya, ayahnya meninggal. Ini juga kalau ayahnya meninggal, kakeknya menggantikan anaknya. Ketiga, ibu akan mendapat 1/6 dari atasan jika pertama tadi pewarisnya tidak mempunyai anak. Bila pewaris mempunyai 2 saudara, bila pewaris mempunyai 2 orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu. Saya ulangi, jika pewaris anaknya itu meninggal dunia, ya, tapi tidak punya cucu. Yang kedua, pewaris mempunyai 2 saudara. Saya meninggal, punya saudara, dan sekarang saya punya saudara, ya.
baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, baik sekandung atau seibu. Saya punya saudara, ya saya ini meninggal, saya punya saudara 7 atau 6 ya, dengan saya 7. Saudara saya masih hidup semua. Jika ibu saya masih hidup, saya meninggal dunia duluan, berarti ibu itu dapat sepertiga, berapa tadi Pak? 1/6. Dapat sepertiga itu kalau saya tidak punya saudara. Saya tidak punya saudara dan saya tidak punya anak. Jadi di sini ibu dan bapak ada bedanya dikit.